Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami bangun saat ini dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan. Dan di saat yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, jamahlah hati kami. Buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu, dan semakin dibentuk menjadi pribadi yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pergantian tahun, biasanya ada saja orang yang meramalkan apa yang akan terjadi di tahun depan. Ramalan itu ada yang bersifat ilmiah, berdasarkan pada kecenderungan yang akan terjadi oleh karena faktor-faktor tertentu. Dan ada juga ramalan yang bersifat mistis, yang berdasarkan pada okultisme atau kuasa kegelapan. Para nabi dalam Perjanjian Lama dan beberapa rasul dalam Perjanjian Baru diberikan penglihatan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Namun demikian tidak selalu Tuhan mengungkapkan kepada kita tentang masa depan kita secara detail. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8, kita membaca bahwa ketika Abraham taat kepada panggilan Tuhan, ia tidak mengetahui apa-apa tentang negeri yang ia tujui. Hal ini juga kita pahami dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Di situ tertulis, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita perhatikan di sini perkataan firman Tuhan. Tuhan mengatakan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kemana Abraham akan pergi? Ia belum tahu, karena Tuhan baru akan menunjukkan kepadanya. Yang penting dalam firman Tuhan ini adalah Abraham harus pergi dari negerinya, dari rumah sanak saudaranya dan dari rumah bapaknya, ke suatu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, Abraham tidak tahu kemana Tuhan akan membawanya. Abraham tidak tahu apa yang akan ia hadapi, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mempunyai makna yang begitu dalam dan luar biasa buat kita semua. Menjalani tahun yang baru merupakan sebuah pengalaman seperti perjalanan panggilan Abraham. Kita tidak tahu secara detail apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu Tuhan akan membawa kita kemana. Kita belum mengerti apa yang ada di hadapan kita. Namun demikian, perlu kita pahami bahwa yang penting di sini bukanlah tentang apa yang ada di masa depan kita, tapi siapa yang memegang masa depan kita. Itulah yang terpenting. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak usah takut, saudara. Dari ayat ini, saudara, kita belajar untuk memiliki sikap yang pertama, melangkah dalam ketaatan. Kita tidak perlu tahu kemana Tuhan membawa kita. Yang terpenting kita taat kepada panggilan firman Tuhan. Ketaatan merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, melangkah dalam iman. Abraham tidak ragu-ragu untuk melangkah. Ia meninggalkan negerinya. Ia berjalan dalam kepercayaan akan janji Tuhan. Kita pun demikian, saudara. Sekalipun kita belum melihat apa yang akan terjadi, tapi kita percaya. Itu sebabnya dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, bahwa kita hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Dan dikatakan juga dalam Roma 1 ayat 17, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Yang ketiga, saudara, melangkah dalam kesetiaan. Perjalanan selama 1 tahun ini akan terdiri dari 365 hari atau 8.760 jam. Tuhan menghendaki agar kita setia dalam panggilannya di setiap waktu dalam hidup kita. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi biarlah jalan kita lurus dalam koridor firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melangkah dalam iman, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun yang selanjutnya. Apapun situasi dan keadaan yang kita hadapi, tetap miliki ketiga sikap ini. Tuhan yang memanggil kita adalah setia. Dia memimpin kita kepada kemenangan demi kemenangan, sampai kepada garis akhir, di mana kita tiba dalam kemuliaannya yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk melangkah seperti Abraham. Abraham belum tahu kemana Engkau akan membawanya, tapi ia taat dan setia kepada panggilan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami juga demikian, melangkah dalam ketaatan, melangkah dalam iman, dan melangkah dalam kesetiaan pada janji dan panggilan-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu, tapi kami senantiasa berada dalam kehendak-Mu, hidup dalam kasih karunia-Mu. Kuatkan kami Tuhan, sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang. Kami tidak hanyut dalam arus dunia ini, tapi kami senantiasa hidup dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang hari ini, kami mohon berkat pimpinan-Mu atas kami. Dalam segala apapun yang kami kerjakan, tugas pekerjaan dan pelayanan kami, biarlah dalam semuanya itu, nama-Mu ya Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.